Sukses. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin Anda kerjakan. Selamat malam, Bapak Ibu semua sudah hadir di acara ini, dan sungguh, ini sebuah kesempatan yang istimewa buat saya untuk bisa menemani perbincangan kita selama lebih kurang 60 menit ke depan. Ya, tentunya obrolan pada malam hari ini bisa membuat hidup Anda berubah menjadi lebih baik ke depan. Perkenalkan, Ibu Bapak, nama saya Christian Sandroto, dan pada malam hari ini, tentunya saya tidak sendiri. Saat ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Pak Leo. Halo Pak Leo. Hey, halo, selamat malam Pak Kris. Selamat malam teman-teman semua. Ya, senang sekali bisa jumpa lagi di udara ya. Luar biasa, seger sekali dan penuh semangat nih Pak Leo ya, luar biasa ya. Harus dong Pak. Kayaknya kita mesti nyapa teman-teman juga nih Pak. Saya pengen tahu nih ya, hari ini kumpul dari mana aja. Boleh teman-teman ketik di chat box asal kotanya dari mana ya. Bapak Ibu, silakan ketik di chat box ya biar kita semakin semangat nih, semakin seru. Yes. Buat teman-teman yang dari kota lain, dari kota-kota tempat Anda ada, silakan tulis ya. Wah, Medan Pak, Medan Pak. Ya. Wah, ini mentang-mentang bicara dari Medan. Medan ya. Salatiga Pak. Salatiga, ya. Denpasar. Ya, akhirnya ada teman dari kota sendiri, Pak. Ada dari Surabaya. Ada Aceh, Pak. Wah, Jakarta. Medan lagi. Yes. Oke. Biasa. Ternyata acara mantap kita sekali, dihadiri dari Sabang sampai Merauke ya, Pak ya. Betul sekali, Pak ya. Nusantara menghadiri acara kita ini. Wah, semakin populer kayaknya BOS nih, Pak. Yes, luar biasa, akan meriah sekali pada hari ini ya, Pak Leo ya. Dan iya, pastinya Pak. Salah satu pembicara tamu kita nih, Pak Leo ya. Oh ya. Ya, ini salah seorang wanita yang berasal dari Sumatera Utara. Wow, namanya VTO. Halo VTO. Hai Pak Kris, halo, hai Pak Leo, salam Porat. Luar biasa. Wah, ini supporternya banyak kayaknya nih Bu Piti. Ya. Wow, luar biasa. Saya ucapkan salam apa ya untuk para sahabat-sahabat, welcome. Wah, luar biasa ya. Mantap banget ya. Jadi kita bertiga ini akan bersama-sama berbincang-bincang berkaitan tentang sebuah peluang bisnis yang mana ini bisa membantu atau bahkan menjadi bisnis Anda ke depannya ya, teman-teman semua. Nah, Pak Leo, kita akan coba ngobrol-ngobrol nih dengan guest speaker kita nih, Ibu Viti ya. Ya, sampai saya screen dulu ya, Pak ya. Oke. Ya. Udah kelihatan Pak ya, jelas ya? Panggilnya Viti aja ya. Ya, Hai, Fit. Saya dengar Viti ini dulu sebagai seorang karyawan di bagian accounting, benar ya? Ya, benar sekali Pak. Wah, luar biasa. Dan saya dengar juga pakai nama ya benar Kris. Ya, panggil nama aja. Ya, dan saya dengar Viti ini senang jalan-jalan, tapi ada cerita di balik jalan-jalannya. Gimana tuh? Selama waktu jadi karyawan pengen jalan-jalan, gimana tuh ceritanya? Ya, kita kan namanya karyawan ya, semua orang juga sama ya. Kita tuh pasti setiap hari kan kerja. Jadi kita pasti perlu waktu me time ya. Jadi banyak karyawan pasti setiap tahun tuh pasti ada trip jalan-jalannya, pengen nikmati relax time-nya, melepaskan rutinitas kesehariannya. Me time lah ya. Me time. Family time, me time ya kan. Cuma saya dengar katanya kalau mau beli tiket itu mesti nunggu setahun dulu ya, benar ya? Ya, karena kan kalau biar irit Bu Viti. Pokoknya kita ya Pak ya, di bidang accounting ya Pak ya, hitungannya kan tajam Pak. Oke, benar. Cari yang diskonnya paling gede itu Pak Kris pastinya. Jadi kan kita kalau beli diskon duluan, tahun ini kita beli, tahun depan baru kita berangkat. Jadi kita ada prepare money-nya dulu semua. Wah. Jadi kita cicil-cicil. Dihitung dulu ya semuanya semaksimal mungkin gitu. Seminim mungkin, bukan semaksimal. Seminim mungkin. Ya, menekan biaya serendah mungkin ya kan.
Wah, luar biasa. Hukum ekonomi, Pak. Hukum ekonomi ya, dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Luar biasa. Wah, ini jalan-jalannya kemana nih, Viti ya? Sempat waktu dahulu nih. Ya kita ya waktu itu ya kita bisa, ya Bapak kan tahu promo-promo tiket itu biasa apa ya, maskapai apa lah ya. Jadi kita ya antara Malaysia, Thailand, ya paling jauh ya Hong Kong. Udah lumayan ya, ini jauh juga. Saya ada fotonya nih Pak Kris, kebetulan Bu Viti pas waktu lagi jalan-jalan nih. Lagi jalan-jalan kemana nih Bu? Ini lagi di Batam. Oke. Lagi di Batam ya, jalan-jalan di Batam ya. Ini tampaknya ini ceria ya, ceria di tengah kepedihan atau bagaimana nih Bu Viti sebenarnya? Jadi ya waktu itu ya kita nikmati lah ya, kan namanya sudah kita rutinitas sudah kita lepaskan sejenak ya, dan kita nikmati beberapa hari, nanti balik lagi ke rutinitas lagi. Siap-siap lagi ya, aduh. Dalam satu tahun ada 360 hari ya, kita nikmati itu ya paling banyak 12 hari aja Pak. Oke. Bu Viti, aku dengar ya, dulu tuh punya keinginan ya untuk bisa punya mobil, dengar-dengar. Gimana sih ceritanya? Iya, jadi dulu tuh saya ada saya itu dulunya waktu kita masa kecil tuh ya, kita kan dari keluarga sederhana. Jadi papa saya itu dia selalu mau membahagiakan keluarganya, apalagi di hari Imlek ya, kita Chinese kan Imlek. Jadi itu kita itu tiap tahun itu papa pasti selalu ada menyiapkan mobil. Saya nggak tahu tuh pinjam atau sewa. Dari saya masih kecil ya, waktu itu saya berusia 5 tahun sampai saya remaja. Tamat sekolah. Jadi kami itu tetap di hari yang besar itu ya, kita itu papa itu pengen kita sebagai anaknya tuh merasakan kebahagiaan. Kan ingin membahagiakan keluarganya. Nah, jadi waktu itu kan kita belum memiliki mobil, jadi kita usahakan di hari itu yang memberikan terbaik buat keluarganya. Oke. Dan dengar-dengar sempat ini ya, katanya sempat nyicil mobil bareng adik ya dulu ya, sempat ya. Ya, jadi karena kita lihat kondisi, kita sudah mulai bekerja dan saya putuskan untuk membeli mobil. Di tengah saya lagi kerja kan, kita kan otomatis kalau beli mobil itu kan budgetnya lumayan ya kan? Ya. Wah, budgetnya lumayan untuk nyicil, akhirnya penghasilan berkurang. Penghasilan dipakai untuk nyicil mobil, karena kita kan pengen membahagiakan orang tua. Saya cuma prinsip, selagi papa mama masih berada di samping kita, dan kita juga sudah bisa menghasilkan uang, inilah saatnya kita mulai berbakti kepada orang tua kita. Ya, betul. Wah, mulia sekali itu Pak. Betul. Luar biasa ya Pak Leo. Luar biasa Bu Viti gitu ya. Betul. Cuma kesulitannya memang pas waktu karyawan dulu mungkin karena ini ya Bu ya, dari sisi mungkin kita bicara penghasilan yang ini ya, tentunya agak sulit untuk bisa mewujudkan itu. Tapi sempat usaha-usaha juga apa gimana Bu untuk akhirnya bisa ini? Ya, jadi itu langkah saya waktu itu kan, karena kita mau ada cicilan kan, jadi penghasilan sudah dipakai untuk bayar cicilan, karena kita waktu itu beli mobil pun lagi Vilar itu, mobil Avanza. Saya pengen beli yang terbaik buat orang tua saya. Jadi terakhir saya yakin saya tuh pasti bisa. Ketika kita sudah, namanya orang bilang kita punya alasan kuat ya, punya goal yang kuat. Nah, jadi punya goal kuat, otak pasti jalan. Wah, luar biasa. Dengar-dengar sampai harus untuk nambah-nambah penghasilan, dengar-dengar harus jual pulsa, jual buah, jual makanan, dan lain-lain, benar ya? Palu gada lah Pak. Oke. Wah, kebayang ya, mesti kerja sebagai seorang akunting, di sisi lain mesti jualan pulsa, jualan lain-lain segala macam. Di tengah mungkin aturan kantor yang agak ketat ya, Viti ya. Kita ya pandai-pandai diri kita ya. Jadi kita itu benar-benar pulang kerja, apa yang harus kita lakukan. Jadi waktu itu kita kan namanya sudah kondisi financial ya. Jadi kita itu kan ya carilah tambahan ya. Kebetulan adik saya kan ada buka toko handphone ya. Jadi awal saya memulai itu, saya mulai dapat itu dari jualan pulsa dari adik saya. Nah, saya kan accounting Pak. Jadi saya itu kan,
kan hitung-hitungan. Loh, rupanya saya kerja 8 jam, gaji segini. Nah, saya jualan pulsa segini, sehari bisa dapat segini. Wow. Mulailah saya, rupanya saya tersadarkan, benar orang bilang, saya kan kadang suka membaca buku ya. Orang sukses itu dimulai dari sales, ya kan? Sehingga mereka dulu juga part-timer, lakukan terakhir mereka berhasil. Jadi saya baca buku, terus saya lihat orang itu juga bisa ya. Wah, saya juga sama seperti mereka. Kita sama-sama ya ciptaan Tuhan lah ya kan. Apa kekurangan saya dari mereka? Ya. Jadi saya putuskan untuk berubah jualan ya. Itu lah ya, jualan pulsa, jualan apapun lah ya. Wow. Nah, by the way, di tengah kondisi seperti itu, akhirnya kok bisa bertemu dengan Sekwis nih? Ini gimana ceritanya? Ya, jadi berjalan dengan waktu tanpa kita sadari ya. Jadi kita itu sudah tanpa kita sadari, kita itu dilatih untuk menuju, walaupun saya accounting di depan komputer 8 jam kerja ya kan, jarang komunikasi. Nah, tapi dari situ saya belajar jual kecil-kecilan, lama-lama saya mulai berkomunikasi dengan orang, mulai menyapa orang. Nah, berjalan dengan waktu itu agen penjual. Saya tuh sebelumnya juga sudah pernah waktu saya jadi kerja itu saya diajak rekan kerja saya masuk asuransi. Wow, oke. Jadi nasabah asuransi gitu maksudnya? Ya, saya nasabah. Okay. Awal pertemuannya sebagai nasabah dulu berarti ya? Saya baru kerja itu tahun 2006 ya. Jadi saya itu kan diajak masuk asuransi. Jadi saya pikir ya udahlah. Dia cuma ada satu kata yang buat saya hot button-nya itu kena ya. Dia bilang kalau ada apa-apa dengan Viti, maka orang tua ada pegangan. Saya cuma pikir kalau terjadi sesuatu dengan saya, papa mama gimana masa pensiun? Nah, jadi hot button-nya kena, saya beli asuransi. Nah, jadi saya beli asuransi. Akhirnya gimana tuh? Ya, berjalan dengan waktu, kemudian saya juga kebetulan agensi head kami itu Pak Huibing juga pernah mengajak saya masuk asuransi, saya juga masuk. Nah, Pak Huibing juga pernah dan beberapa rekan juga pernah ya mengajak saya untuk jalanin bisnis Sekwis. Mungkin timingnya belum tepat waktu itu ya, karena saya lagi fokus ke kerjaan kantor yang sama jualan barang. Iya. Nah, akhirnya kok bisa klik itu karena apa sih? Nah, jadi si agen penjual yang tadi saya masuk itu dia meninggal. Oh, oke. Yang pertama yang rekan kerja saya itu. Nah, jadi saya itu bingung bagaimana ya, polis saya mau gimana ya, karena kan saya kan memahami produk polis saya itu gimana, saya nggak tahu loh. Jadi pada momentum yang tepat itulah diajak sahabat saya. Nah, jadi waktu itu Ratna ajak saya, dan kebetulan kita masuk ke agensi Pak Wibing. Oh, oke. Jadi tujuan awalnya memang pengen tahu dulu ya tentang asuransi, tentang polisnya seperti apa, makanya mau jadi agen asuransi. Wah, luar biasa nih Pak Leo. Iya, jadi kita kan pengen tahu, selama ini kita kan nggak pernah tahu ya kan, gimana ini, nggak bingung kan bahasa-bahasa istilah di asuransi itu kita nggak tahu ya kan. Iya. Pencairannya gimana semua nggak tahu. Oke. Akhirnya dengan berjalannya waktu jadi agen, akhirnya akhirnya jadi semakin tertarik untuk menjalankan bisnisnya, dan ternyata menghasilkan ya ternyata bisnisnya, betul ya? Iya, jadi kita itu kan awalnya perkenalan iseng-iseng dulu gitu ya, Pak ya. Aduh, luar biasa. Jadi hasilnya udah kelihatan dong jadinya setelah itu ya, Bu Viti ya. Ya, jadi karena kita kan ke sana, waktu kita join itu kita mau memahami polis, mau tahu, kita belajar kan. Kita ikuti training, kita rajin start ikut training, kita jadi terbawa. Oke. Jadi kita makin mendalam, makin benar. Rupanya asuransi itu sangat memberikan manfaat yang luar biasa ya. Buat diri kita dan bisa buat orang lain, buat keluarga kita, banyak lah manfaatnya setelah saya ikuti ya. Oke. Nah, jadi itu hasilnya ya hari inilah saya banyak mendapatkan bukan ya, ini contohnya. Dapat ini hasilnya nih kayaknya nih Pak Kris. Aslinya ya. Nah, ini jadi udah nggak susah lagi pelesiran sama keluarga sekarang, ceritanya seperti itu gitu ya. Ya, puji Tuhan. Jadi ini adalah hasil usaha di bisnis Sekwis saya. Ini saya lakukan pembelian mobil ini sendiri, ini sekarang main sendiri beli. Nah, jadi ini dari hasil iya. Wih, luar biasa, keren lah. Ada lagi nih Pak Kris tuh. Apa lagi nih? Boleh cerita nih Viti nih. Nah, ini dilanjutin lagi kan. Apa nih?
ya rumah impian lah buat orang tua, ya kan. Wah. Wow. Luar biasa Iya. ya, rumah impian sudah ada, mobil sudah ada, kemudian apalagi nih ya dari hasil di Apalagi Sekwis ya. nih? Ada lagi nih. Tuh, Iya. wah. Biasa. Iya. Ini kemana nih, Viti? Ini bawa mama tercinta. Waktu itu kita ke Eropa ya. Jadi saya sangat bersyukur ya. Dulu sebelum saya di asuransi Sekwis ini, saya itu kan mesti cari tiket murah, harus dari tahun lalu beli untuk tahun depan. Nah, terus mau minta tuh izin untuk apa bawa orang tua mana-mana itu nggak gampang ya kan. Nah, hari ini ketika saya join di Sekwis, nah Sekwis itu memberikan trip jalan-jalan gratis, bahkan itu sangat luar biasa ya, bintang 5 hotelnya. Pokoknya amazing banget, pesawatnya juga luar biasa. Wow, Di luar makanan biasa ya, bisa pokoknya ngajak di servis habis-habisan kita. The best lah. Bisa ngajak ibunda tercinta jalan-jalan ke luar negeri ya. Kira-kira Iya, sampai ke kata-kata benua dari Eropa. ibunda, iya ya, Wah. kata-kata ibunda tercinta itu gimana buat Viti? Yang Bangga pastinya. apa dia bilang gimana? Ya, mama ya setelah kita waktu jalani, mama kan belum tahu bagaimana proses kita ya kan. Jadi hari ini kita bawa mama, biar mama juga tahu ya istrinya itu sedang lakukan apa, bisnisnya apa, teman-temannya siapa, nah hasilnya apa. Nah, dan tentunya bangga sekali ya dengan Viti. Ya, pasti ya. Saya bangga punya orang tua yang mendidik saya hari ini bisa sampai begini ya. Wah, keren sekali, Pak. Mantap ya, Pak Leo ya, keren sekali. Iya, luar biasa sekali. Ini kalau jadi orang tuanya Bu Viti ini pasti happy banget ya. Karena dari tadi beberapa goal yang dicapai itu benar-benar sangat kepikiran karena orang tua beliau. Keren sekali, Pak Kris. Yes, betul. Real impiannya dan bisa dicapai dan tercapai melalui bisnis. Akhirnya tercapai. Ya. Luar biasa. Ya. Mantap. Tapi gimana nih dalam perjalanan bisnis nih, ini saya lihat ada sesuatu nih di layar kita nih. Ini ada ucapan terima kasih dari ahli waris pemegang polis bla bla bla. Wah, ini gimana nih, Bu Viti? Ya, jadi ini kan kita kan di bisnis asuransi ini kita kan bukan hanya sekedar materi ya kan, kita juga ada namanya pelayanan kepada nasabah kita. Jadi waktu itu nasabah saya itu mengalami meninggal ya. Jadi ya kita bantu urus klaimannya, kita kasih solusi. Nah, sehingga dari sini ini maka saya tuh makin cinta sama Sekwis ya. Jadi kita tuh bukan hanya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih luar biasa buat keluarga orang lain loh. Iya, betul. Bahkan nasabah saya itu sampai saya paling ingat momentum tuh nasabah saya itu pegang tangan saya, dia mengatakan, "Viti, terima kasih berkat kamu hari ini kami bisa beli rumah." Bayangin loh. Maksudnya mereka tuh dulu juga nggak terlalu apa kan, tapi hari ini mereka punya kehidupan yang bisa lebih baik. Nah, jadi kita itu pun terharu ya, maksudnya apa yang kita lakukan, kita tuh urusnya dengan baik, kita memberikan solusi kepada mereka, dan semua terbantu ya. Jadi benar-benar saya lihat ya asuransi Sekwis itu ya kita seperti dua sisi satu bukan hanya untuk materi, untuk diri kita, tapi bisa untuk orang lain. Wow, luar biasa. Benar ya, jadi bisa berbuat baik buat orang lain, ya. Memberikan kebaikan lah intinya buat orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri ya. Luar biasa sekali. Nah, by the way, Pak Leo, saya pengen tahu nih, Pak Leo ya. Kita mungkin semua ya. Kita semua pengen tahu ya, Pak Leo ya. Apa sih yang membuat Viti ini memilih Sekwis? Apa sih kelebihan atau kekuatan dari perusahaan Sekwis yang Viti ketahui? Boleh. Cerita sama kita. Jadi setelah saya pelajari, saya ikuti, rupanya Sekwis tuh punya banyak produk. Nah, bisa dari balita yang baru lahir ya, sampai pensiun adalah lengkap. Terus semua kalangan tuh juga bisa. Wah, luar biasa. Jadi mau kalangan dari manapun bisa, Sekwis ada semua. Wah, luar biasa. The best ya Sekwis ya. Mantap banget. Nah, kayaknya kita perlu tahu deh, Viti, dari Pak Leo nih, sebagai wakil dari perusahaan Sekwis Life. Apa sih yang menjadi kelebihan dan kekuatan perusahaan Sekwis Life? Boleh sharing ke kita, Pak Leo?
Oke, thank you Pak Kris dan Bu Piti tadi udah menyampaikan bahwa untuk start bisnis sampai mendapatkan apa yang menjadi goal dari beliau itu adalah dengan join ke sebuah perusahaan yang tepat gitu ya. Tadi Bu Piti juga udah menyampaikan bahwa bicara mengenai produknya gitu ya. Nah, sebelum ke sana saya akan mau menyampaikan beberapa hal dulu nih Pak. Pastinya nggak kenal maka nggak sayang kan gitu kan. Jadi perkenalan dari profil perusahaan dulu nih ya, buat teman-teman di sini juga biar pada kenal gitu ya. Saya akan sampaikan profil perusahaan dari Sequis ya. Nah, mungkin sedikit yang tahu bahwa sebetulnya kita itu Sequis itu bernaung di sebuah grup perusahaan yang besar Pak ya, yang namanya Gunung Sewu Group ya. Dan Gunung Sewu Group ini di dalamnya ada banyak sekali perusahaan-perusahaan di dalamnya gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin sering ke minimarket gitu ngelihat ada pisang Cavendish gitu ya, yang mereknya Sunpride gitu ya, udah sering pasti lihat yang ini ya mereknya ya. Nah itu ternyata adalah bagian dari anak perusahaan Gunung Sewu Group ya. Kemudian mungkin ada merek permen namanya Yupi ya, ada jus premium ya, namanya Rejup, kemudian sepatu Gino Mariani, sepatu premium juga gitu ya. Ada juga kita bicara properti Farpoint, ada juga merek keramik ya, keramik premium di hotel itu namanya Zen. Masih banyak lagi Pak perusahaannya. Jadi yang namanya Sequis ini nggak berdiri sendiri sebetulnya Pak, karena kita di bawah satu perusahaan atau sebuah grup perusahaan yang sangat besar yang namanya Gunung Sewu Group. Nah kalau kita bicara sejarah nih Pak ya, nggak lengkap namanya kalau kita bicara sejarah kalau nggak tahu kapan berdirinya kan gitu Pak ya. Suatu perusahaan katanya kuat kalau misalnya dia memang sudah berdiri cukup lama dan pastinya juga bertahan dalam segala jenis kondisi perekonomian gitu ya Pak. Pak Kris pasti setuju ya dengan saya ya. Jadi kalau Sequis sendiri ini berdirinya sudah tahun 1984 Pak. Berarti sudah 36 tahun lebih ya Pak ya. Betul. Nah kalau misalnya umur orang itu Pak 36 itu kan sudah mature gitu istilahnya Pak ya. Kita udah pernah dihantam krisis di tahun 97, 98, kemudian kemarin mungkin sempat ada krisis ekonomi di 2008. Nah kita tetap survive Pak. Nah luar biasanya lagi, kita di Sequis itu sudah mengakuisisi 2 perusahaan asing Pak. Wow. Itu kerennya gitu ya. Mungkin orang nggak banyak tahu bahwa kita pernah mengakuisisi 2 perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sebelumnya. Dan di tahun 2014 kita sempat menjalin kerjasama strategis dengan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang ya. Sampai sekarang masih kita lakukan dengan yang namanya Nippon Life ya. Ya, ini dari sejarah ya. Kalau kita bicara perusahaan, katanya kalau misalnya sudah lebih dari 10 tahun itu pasti perusahaan yang solid Pak. Nah, yang kedua nih Pak, kalau misalnya kita bicara mengenai sebuah perusahaan yang solid, apalagi kita bergerak di bisnis keuangan ya, kekuatan keuangan Pak ya. Nah ini yang namanya kekuatan keuangan dari Sequis ya. Kalau kita lihat di sini total aset Sequis ini di tahun 2019 udah mencapai 18,8 triliun Pak. Jadi kita termasuk jajaran perusahaan asuransi yang punya aset di atas 10 triliun gitu ya. Kemudian kita bicara mengenai profit itu 759 miliar ya tahun kemarin. Kemudian kita bayar total klaim itu juga gede Pak ya. 870 miliar ya. Jadi ini adalah total klaim yang sudah dibayarkan baik itu berupa klaim kesehatan gitu atau meninggal dunia dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada yang keren nih Pak ya. Ini satu indikator biasanya yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi seperti Sequis ini sehat apa enggak. Apa itu Pak? Ini yang namanya RBC Pak ya, risk based capital. Nah, kita punya nih ya, yang namanya risk based capital itu jauh di atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini bingung ini RBC apa gitu ya istilahnya ya. Ini satu istilah yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan asuransi itu bisa membayarkan klaim dengan baik kepada nasabahnya kalau memang terjadi klaim sampai seluruh nasabahnya klaim gitu ya, kita bisa bayarkan gitu Pak. Nah, pemerintah menetapkan itu cuma 120% sebetulnya Pak. Kita punya 569% berarti bisa 4-5 kali kekuatannya dibanding standar pemerintah ya. Keren kan? Nah, kalau memang keren, boleh minta teman-teman reaksinya mana jempolnya. Silakan teman-teman. Ya, jempol dulu teman-teman ya. Kasih jempol dong. Biar semangat ya. Oke. Ada yang kasih hati malah Pak ya, gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Nah, ini kita bicara sekarang yang bagian ketiga Pak. Kalau kita bicara sebuah perusahaan yang bagus, di mana-mana pasti orang nanya gitu, perusahaan bagus apa? 1 dari sisi sejarah, 2 dari sisi kekuatan keuangan, yang ketiga nggak lengkap kalau misalnya nggak ada pengakuan atau penghargaan dari pihak
lain, Pak. Ya, Kan nggak lucu kalau misalnya kita ngaku, saya dari Sequis nih kebetulan, saya nomor 1 nih gitu ya. Tapi nggak ada orang lain yang mengakui. Nah, kita banyak sekali dapat penghargaan, Pak. Mungkin kalau diceritakan sampai pagi kita Zoom ya, sampai jam 1 malam nanti kurang lebih. Ya, ini juga mempermudah ya Bu Fiti untuk bisa juga menjelaskan kepada teman-temannya di luar sana gitu ya. Nah, apalagi perusahaan produk hebat, lokal gitu. kita ya, bangga kita ya. Iya, bangga karena kita adalah perusahaan lokal gitu ya, perusahaan lokal yang bisa berprestasi sedemikian banyak. Nah, ini kita akan kasih lihat beberapa prestasi spektakuler yang baru-baru ini diraih oleh Sequis gitu ya. Wow. Di tahun 2020 ini ya, barusan bulan September kita dapat penghargaan Best Insurance Award, Pak, dari majalah Investor. Wah, Best Insurance Award itu berarti perusahaan asuransi terbaik. Perusahaan asuransi terbaik. Ya, langsung di sini diterima. Ini adalah CEO kita yang sudah beberapa kali juga mendapatkan penghargaan sebagai CEO perusahaan asuransi terbaik. Bapak Tatang, beliau spektakuler sekali gitu ya. Nah, baru-baru aja nih, beberapa hari lalu kita dapat penghargaan yang ini, Pak, ya. Ini juga sama. Top 6 Best Financial Performance dari kekuatan keuangannya ya, untuk perusahaan-perusahaan dengan aset antara 10 sampai 30 triliun di asuransi jiwa kita termasuk top 6, Pak. Wow. Ya, jadi kita solid sekali ya, solid sekali gitu ya. Di seluruh perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dengan aset sekian itu kita mendapatkan penghargaan nomor top 6 gitu ya. Wow. Nah, ini ada beberapa lagi, Pak. Ini saya nggak akan bicarakan satu persatu deh, banyak deh pokoknya gitu ya. Jadi ada yang namanya Best Insurance Award, Best Life Insurance dari media asuransi, segala jenis media ini ya. Yang tentunya bonafit, Pak. Ada warta ekonomi gitu ya. Bahkan kita juga dapat penghargaan terkait dengan layanan nasabah gitu ya. Jadi nggak cuma dari sisi kekuatan keuangan, tapi layanan nasabahnya juga bagus gitu ya. Ini ada lagi, Pak. Wah, ya. Banyak sekali ya. Kita ya, dan namanya produk unit link dapat award juga gitu ya. Kemudian kita juga inovasi digital juga dapat juga gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, ini yang penting nih, Pak. Kenapa Bu Viti tadi sempat menyampaikan bahwa sukses, saya bisa berhasil akhirnya pelan-pelan gitu ya, belajar, kemudian akhirnya gabung di Sequis, kemudian akhirnya bisa sukses. Yes. Ya, nanti lebih lengkapnya nanti lihat kesuksesan beliau di belakang ya. Itu pasti teman-teman bakal lebih ini lagi gitu. Itu tadi permulaan aja loh Pak Kris gitu ya. Oke, nah kenapa bisa begitu? Ternyata pasar asuransi ini sangat besar Pak di Indonesia. Wow. Ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara perbandingan dengan negara-negara tetangga gitu ya. Di Indonesia ini pasarnya masih sangat besar. Kenapa demikian? Ini ada survei yang dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia gitu ya, menyampaikan bahwa kalau di Indonesia itu Pak, hanya 6,6% itu punya asuransi. 6,6% ya Pak ya? 6,6% Pak, di bawah 10% ya. Kalau kita bicara seluruh penduduk di Indonesia itu ada sekitar 260 jiwa Pak. Nah, itu dikalikan aja Pak sisanya ya. Berarti sekitar 94%-nya itu masih belum punya asuransi Pak. Wah, luas sekali ya Pak ya. Jadi kalau misalnya Pak Kris ini ya coba keluar gitu ya, nanya sama orang di jalan, 10 orang di jalan Pak ya. Kurang lebih itu baru 1 orang aja yang punya asuransi Pak. Bandingkan Pak sama yang namanya di Malaysia ya. Yang punya asuransi di Malaysia itu udah 39% Pak. Jadi kalau Pak Kris ketemu di jalan 10 orang, 4 orang udah punya asuransi. Indonesia baru 1 Pak. Ya, itu menunjukkan bahwa pangsa pasar kita masih sangat besar gitu ya. Masih sangat besar ya. Pak Dayo, itu sangat pangsa besar, sangat besar, makanya join jadi agent. Dari awal udah ini, karena kita tahu bahwa jualannya sebenarnya prospeknya masih besar gitu ya Bu Fiti ya. Nah, coba Bu Fiti lihat lagi nih, di Jepang Bu, itu orang yang punya asuransi itu 600% Bu, alias 1 orang itu udah punya 6 polis berarti kurang lebih kan gitu. Ya, susah kan gitu ya istilahnya gitu ya. Nah itu makanya di Indonesia itu masih sangat mungkin untuk bisa sukses. Nah ini ada satu yang baru lagi nih Pak. Zaman sekarang kan kita bicara pandemi ya Pak Kris ya. Ya betul. Betul kan? Ya Bu Viti juga pasti tahu sama di Medan Pak, mau di Bandung juga sama pandemi kita seluruh dunia gitu ya istilahnya ya. Nah ini ada satu survei dari yang namanya lembaga riset internasional namanya Kantar gitu ya. Kantar ini apa sih? Ini sebenarnya perusahaan internasional Pak, saya ini juga ininya. Tapi yang jelas begini Pak, jadi kalau misalnya dalam pandemi seperti ini, ternyata yang namanya industri insurance, asuransi, dan banking atau perbankan, itu yang lagi top sekarang Pak. Ya, opportunity alias kesempatannya itu paling gede sekarang.
Ya, karena orang kenapa? Mungkin cari yang namanya sesuatu yang bisa mengcover kesehatan dan kesejahteraannya, gitu Pak, gitu ya. Memberikan kepastian di tengah ketidakpastian ya Pak. Betul sekali, ya itu kayak slogan aja Pak, gitu. Tapi itu benar. Oke, kurang lebih seperti itu loh Pak, gitu ya. Jadi udah ini ya, kenapa Bu Fiti bisa sukses untuk membangun bisnis? Karena ada di sebuah armada atau perusahaan bernaung di bawah sebuah perusahaan yang tepat. Kita lihat dari sisi sejarah, kemudian kekuatan keuangan dan penghargaan, dan kebetulan memang opportunity pasarnya masih sangat besar. Wow, luar biasa Pak Leo. Ternyata ya, dengan perusahaan yang luar biasa seperti Sekwis, latar belakang yang bagus, ditunjang dengan grup bisnis yang besar dari grup Gunung Sewu. Wow, ternyata kalau gabung sama Sekwis ini adalah tentunya akan seperti orang gabung di kapal induk ya. Sebuah perusahaan yang sangat besar dan sangat aman ya, ketika ada ombak kanan kiri itu tetap kuat ya, tidak terhantam badai ya. Nah, itu Pak, makanya mungkin ada yang bilang Pak di luar sana gitu ya, kita semua mengalami badai yang sama. Bedanya adalah kita ada di kapal yang mana? Kapal induk atau cuma perahu tongkang gitu. Betul kan ya? Betul. Setuju sekali. Okay, iya. Setuju sekali. Nah, cuman kadang-kala nih, ketika orang diajak untuk menjadi agen asuransi, ada kala di mana orang-orang berpikiran begini, aduh, kalau jual asuransi itu gimana ya? Kalau jual pulsa gitu, jual cepat gitu ya, makanan gitu, atau jual buah-buahan, itu kan fisiknya ada. Kalau jual asuransi... Oke, zaman sekarang semua perlu kuota Zoom, Pak. Oh gitu ya? Pasti laku keras gitu ya. Nah, gimana sama jualan asuransi kan gitu pertanyaan. Nah, boleh tanya sama yang sudah melakoni, Pak. Ya, betul sekali. Nah, Bu Fiti, gampang ya jual asuransi ya? Ya, tergantung dari diri kita juga ya. Sebenarnya tuh asuransi itu pangsa pasarnya sangat besar, gampang. Kalau kita mau, gampang. Oke, kalau kita mau, itu kuncinya kayak Pak Leo ya. Kalau kita mau, pasti bisa dan gampang, betul ya? Ya, luar biasa ya. Nah, Pak Leo, boleh tahu dong kira-kira seperti apa sih produk Sekwis sampai Bu Fiti itu bilang kalau kita mau, itu gampang banget. Emang produk Sekwis ini seperti apa sih? Tadi udah dibuka katanya semua ada dan lain-lain. Iya, tadi udah sempat disinggung Pak ya gitu ya. Saya cuma jelasin aja lewat slide biar lebih jelas gitu ya. Oke, kita buka tabirnya gitu ya Pak ya. Oke, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya produk asuransi itu memang beragam ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya kalau misalnya mungkin sebagian dari teman-teman di sini juga sudah punya polis asuransi gitu ya. Dan ada yang namanya produk tradisional dan unit link gitu ya. Dan tradisional sendiri ada macam-macam ragamnya. Nah, luar biasanya kita di Sekwis nih Pak, ya seperti disampaikan oleh Bu Fiti tadi ya. Kalau misalnya di Sekwis itu produknya beragam memang gitu ya. Jadi semua bisa masuk segmennya, mau menengah ke bawah, menengah ke atas, semua ada. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu ya. Mau kalau misalnya teman-teman kita memang katakanlah menengah gitu ya, kita punya produknya. Dan juga meliputi semua segmen usia gitu ya. Segmen usia dari balita, mau dari sekolah, mau remaja, keluarga, pensiun, semua ada Pak gitu ya. Lengkap, jadi kayak supermarket produk. Istilahnya palu gada, nggak tahu di Bandung ada nggak palu gada Pak? Ada Pak. Apa tuh Pak? Palu buat ini Pak. Martil, Pak. Martil. Ah, bukan, Pak. Apa lu gue ada, apa lu mau gue ada, gitu maksudnya. Gitu. Luar biasa. Bapak ngetes saya jadinya. Oke. Nah, kemudian ada satu contoh nih, Pak. Ini saya yakin Ibu Fiti kayaknya udah pasti jual juga nih ya. Tim beliau juga pasti udah ini ya. Ini kita baru rilis nih ya. Ini baru rilis yang namanya Millennium Gold Plus Rupiah, Pak. Wah. Kalau yang namanya asuransi, orang mikir gini, Pak. Aduh, ngapain sih saya beli asuransi? Iya. Oh juga kalau misalnya saya mati saya nggak nikmatin kan gitu kan? Yang nikmatin nanti malah siapa? Anak saya apa gimana gitu ya? Nah ini ada yang spesial Pak. Ternyata ada program yang bisa ngasih garansi nih Pak. Wah. Preminya bayar premi gitu ya? Nanti dibalikin Pak, digaransi ya. Dibalikinnya bukan 100%, 135%. Wah, dikasih untung pula gitu ya istilahnya ya. Zaman sekarang nih Pak, zaman now ya, orang lagi susah nyari jenis
tabungan yang bagus gitu ya, ngasilin hasil yang pas, yang kompetitif dan juga hasilnya fix gitu ya, kita kasih ya. Makanya nggak ada ruginya program ini gitu ya. Nah, kalau sampai terjadi resiko, Pak, ya, sama program ini ada perlindungan yang namanya uang pertanggungan dikasih sampai 200%, Pak. Jadi kalau ambil santunan atau uang pertanggungan 1 miliar, ya, bisa dapat sampai 2 miliar gitu ya, Pak. Tergantung resikonya seperti apa gitu ya. Nah, ini kerennya juga dilindunginya cukup panjang, Pak. Cuman bayarnya nggak terlalu lama gitu ya. Jadi bayar cicilannya itu cukup singkat-singkat aja. Dan juga gampang untuk melakukan proses seleksi resikonya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Makanya nih salah satu yang lagi best seller sekarang. Ya. Ada contohnya nggak? Sekarang ya, Pak, ya. Bunga-bunga lagi turun, bunga bank ya. Nah, bener, Bu. Ya, bunga-bunga orang lagi ini ya. Misalnya bunga yang lagi layu juga kadang-kadang langsung turun juga, Bu. Iya, Sekwis ini memang mantap. Memang luar biasa gitu ya. Jadi bunga deposito sekarang memang trennya udah turun gitu ya. Tapi kita kasih satu hasil fix di sini gitu ya. Bahkan sangat kompetitif gitu ya. Dan yang nggak kalah pentingnya, nah ini contohnya Pak ya. Contohnya ini adalah lebih gampang ya, bisa dilihat ya. Ini satu bentuk ilustrasi kita gitu ya. Kalau kita bicara mengenai asuransi Millennium Gold Plus ini, kalau dilihat di sisi kiri ini, Bapak Ibu bisa lihat, contohnya seorang nasabah itu nabungnya 25 juta, Pak, per tahunnya, gitu ya. Nah, ini fleksibel sebetulnya berapa kemampuan menabungnya, ya. 25 juta dikalikan 5, nih, nabungnya cukup 5 tahun aja, Pak, ya. 5 tahun, 25 kalikan 5, itu udah 125 juta, ya. Nah, tahun ke-10, Pak, garansi, kalau nggak ada klaim istilahnya, ya, preminya dibalikin 168 juta. 750.000. Wah, untung ya. Luar biasa. Pasti ya. Pasti, nggak usah mikir naik turun lagi ekonomi gitu, Pak. Pasti gitu ya. Dan juga ada yang diberikan yang namanya perlindungan jiwa di sana gitu. Ini yang nggak kalah penting pastinya zaman sekarang ya. Kita nggak tahu ya. Kalau istilahnya ada orang yang bilang bahwa semua adalah calon kena COVID, pastinya itu adalah satu hal yang penting sekali untuk memproteksi diri di saat seperti sekarang ini. Nah, kurang lebih seperti itu nih Pak, penjelasan mengenai produk. Ya. Luar biasa ya. Gampang dijual nih Pak ceritanya gitu ya. Jadi pasarnya ada, produknya juga gampang dijual gitu. Market luas, produknya banyak ya, dibutuhkan semua orang dari semua level. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi ya wajar saja ya kalau VTO ini bisa sukses dan berhasil di Sekwis. Nah itu ternyata salah satu ininya resep suksesnya gitu ya. Iya. Nah itu dari tadi kata kuncinya keluar terus. Kalau mau Pak, kalau mau. Nah itu intinya mau dulu gitu. Betul ya Pak Leo ya? Pasti orang mikir dulu Pak, gitu ya. Pasti ada pertanyaan masih, makanya kita mesti ulas ini, kupas tuntas Pak Kris ya. Nah, dengan keberhasilan VTO yang tadi gitu ya, boleh dong kita intip-intip lah. Penghasilannya VT ini di bisnis ini berapa sih? Berapa digitnya? Waduh. Kayaknya mau main kuis ya. Sensitif ini Pak. Sebenarnya jawabannya tadi sudah ada di depan ya. Wih. Kalau yang tadi perhatiin pasti tahu jawabannya. Maksudnya dihitung-hitungin gitu loh Pak Kris, mobilnya sama jalan-jalannya gitu ya. Kemudian rumah juga gitu. Dihitung-hitung aja Pak Kris kira-kira berapa. Jawabannya sudah ada di depan. Ini VT ini rendah hati sekali ya. Iya. Wah, tapi kayaknya Pak Leo punya jawabannya nih. Kalau kita mau ngintip-ngintip penghasilannya Bu Viti ini seperti apa nih? Boleh Pak Leo? Ya, cuma punya kisi-kisinya aja Pak Kris, gitu ya. Tapi slip gajinya saya nggak punya, gitu. Oke, saya jelasin dulu ya. Oke, ini spesialnya ya. Kalau kita bicara mengenai kompensasi ya, kompensasi itu di Sekwis ya. Kita itu ada 2 jenis, Pak, ya. Jadi ada yang namanya active income dan passive income. Ya, active income kalau misalnya jualan kita gitu ya, beraktivitas terus, pastinya akan semakin besar. Dan potensinya pun tidak terbatas ya, tergantung aktivitas kita seperti apa. Semakin aktif maka tentunya semakin banyak dapatnya. Kan nggak mungkin ya kita nggak kerja tapi kemudian ngarepin hasil gitu ya Pak ya. Nggak ada yang instan istilahnya gitu ya. Nah, kita kasih di sana yang namanya komisi dan bonus ya. Bonus ini biasanya kalau ada target tertentu yang ingin dicapai ya, itu dapat bonus gitu ya. Nah, kemudian ada yang kedua. Nah,
Kebetulan nih Bu Viti, mungkin tadi belum nyinggung, beliau sendiri adalah sudah membentuk satu tim gitu ya, Pak Kris ya. Nah, kalau tim yang di bawah beliau ini jualan gitu ya, jualan produk gitu ya, produk gampang seperti yang tadi kita ini, maka beliau akan dapat passive income, Pak. Nah, ini passive income ini enak gitu ya. Jadi ceritanya udah ada yang bantuin kita untuk bisa masukin duit ke kantong kita gitu ya, Pak. Namanya di sini yang namanya New Agent Recruiting Bonus ya. Dan kalau misalnya memang sudah menjadi seorang manajer atau leader di sini, maka ada yang namanya operating bonus, Pak, gitu ya. Kita buka cabang, Pak. Jadi kita ini tuh. Ini contohnya, Pak, ya. Ini agen baru bergabung nih, Pak, ya, gitu ya. Agen, ada ya? Yang income-nya udah 139 juta, Pak. Setahun nih ya. Setahun berarti rata-rata 11 juta, Pak. Wow. Coba kalau misalnya kita sebagai karyawan, kok saya jadi curhat jadi. Kalau jadi karyawan perlu berapa lama untuk bisa sampai level ke sana ya? Iya. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara pajak, ini bisa dilihat pajaknya aja sudah 5,4 juta. Ini masih belum apa-apa, Pak. Pak Kris kan pengen tahu kurang lebih berapa yang mendekati sama apa yang didapatkan sama Bu Viti kan, gitu ya. Iya. Nah, ini saya kasih lihat, Pak, ya. Oke, ini ada yang sudah jadi leader ya, seperti Bu Viti ini ya, apalagi nanti saya akan kasih lihat yang memang sudah jadi top leader ceritanya gitu ya. Ini, Pak, income-nya setahun itu 1,1 M. Ih, luar biasa, besar sekali. Pajaknya, Pak, bisa beli motor kurang lebih 5, Pak. Ya, sambil jualan asuransi sambil buka armada Gojek gitu ya. Ya, kita bantu pemerintah, Pak. Bisa bantu pemerintah, betul ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Leader kalau gitu ya. Jadi jalanan di Indonesia lebih rata sekarang Bu gitu ya karena pajak tadi gitu ya. Nah, ini ada lagi, Pak. Nah, kalau ini top leader, Pak. Ya. Jadi ini sudah berhasil menelurkan leader, di bawahnya ada leader-leader lagi gitu ya istilahnya ya. Iya. Gross income-nya ini 3,1 miliar. Ya. Wow. Nah, Bapak jangan lihat teksnya, Pak. Ini dapat Innova satu, Pak, ya. Iya. Jadi kalau yang tadi bisa bikin armada Grab gitu ya, Gojek gitu ya, ini udah dapat Grab Car satu gitu ya, langsung tuh layanan premium sudah dapat ini. Ini luar biasa, Pak, dan ini real gitu ya. Jadi sekali lagi potensi income di asuransi itu memang besar sekali ya dan tidak terbatas sebetulnya, Pak ya. Dan saya rasa tergantung kita, Pak. Tergantung dari kita, betul sekali. Iya. Nah, Pak Leo, ini Bu Viti ini seorang leader yang luar biasa nih berarti ya. Udah merekrut agen-agen ya, ada timnya dan kemudian rendah hati orangnya gitu dan kayaknya memang kalau di kantor agak susah ya untuk naik promosi ya Bu Viti dulu ya. Ya, kalau kita kerja di kantoran ya, yang join malam ini kan tahu lah semua ya kan. Kita itu apalagi kalau di perusahaan besar ya, kita itu mau promosi itu kan tidak segampang. Karena kan manajer cuma dapat 1 atau 2 ya kan. Nggak mungkin semua bisa jadi manajer kan. Iya. Mau jadi head session juga, semua mau posisi sebagai posisi apapun ya pasti semakin ke atas, meruncing ke atas, pasti posisi itu orang tuh pasti makin dikit. Kalau kita lihat piramida segitiga ya, makin ke atas tuh makin digoyang kan. Tapi kalau di checklist terbuka ya Bu ya, untuk semuanya? Oh, di checklist bahkan siapapun ya terbuka. Wah, luar biasa. Jadi, saya merekrut, bisa aja orang yang saya rekrut tuh makin lebih hebat dari saya, bisa. Tidak ada halangan apapun. Wow, luar biasa Bu Viti, keren. Itulah peluangnya ada di Sequis ya. Pak Leo, kalau tadi ngomongin soal karir gitu, promosi begitu, nah pengen tahu dong di Sequis seperti apa promosinya. Nah, bentar dulu. Nih Bu Viti pengalamannya kayak gimana dulu nih Bu? Nah, kalau Ibu sendiri kan udah naik sekian jenjang nih Bu. Satu jenjang gitu ya dari Ibu merangkak dari agen kemudian ke jenjang berikutnya berapa tahun nih Bu? Waktu itu saya jalani part timer ya 2 tahun. Part timer Ibu bisa 2 tahun bisa ini ya. Wah, keren Bu ya. 2 tahun itu saya itu promosi menjadi manajer ya kan di Sequis kan. Nah, terus promosi lagi tahun depannya. Waktu itu waktu saya jadi leader saya putuskan untuk resign karena saya lihat penghasilan udah dibanding 12 tahun yang lalu ya. Jadi sangat beda. Nah, terus saya tuh juga mendapatkan namanya kebebasan
fleksibel waktu saya. Yeah. Dan juga saya mau mengembangkan tim. Jadi dengan full time otomatis waktu kita itu kan lebih fokus, kita bisa lebih cepat berkembang. Oke. Jadi ya itu lumayan rekor. Coba Bu Viti full time tadi dari awal ya. Bisa-bisa setahun udah ini Pak ya. Nah, saya coba ini deh ya. Tahun depan naik lagi posisi, tahun depan naik lagi posisi. Setiap tahun naik posisi. Kan kalau udah full time dijalani dengan serius gitu ya, Pak, makin cepat lagi gitu ya. Wow. Nah, ini Pak ya sebagai bayangan ya apa yang disampaikan oleh Viti tadi biar lebih jelas gitu ya. Jenjang karir di sini ya ini secara umum seperti ini ya Pak ya gitu ya. Jadi ketika kita baru bergabung gitu ya di bisnis, kita mulai dari sebagai agen dulu ya. Sebagai agen, nah kemudian kalau misalnya sebagai agen kita bisa coba bangun tim juga dengan cara nama jaringan ya, ajak orang untuk ikut bergabung gitu ya istilahnya ya. Nah kalau misalnya teman yang kita ajak bergabung tadi dia jualan gitu ya, maka kita yang dapat yang namanya bonusnya namanya NARD gitu ya Pak ya. Lebih tepatnya ajak orang sukses bersama. Ya betul sekali. Jadi ini namanya ajak orang untuk sama-sama bisa sukses kan gitu ya sekali lagi. Jadi ini sebenarnya saling bantu lah istilahnya gitu ya Pak Kris ya untuk bisa sama-sama mewujudkan goal yang ingin kita capai gitu ya. Kita justru mengajak mereka untuk bisa mencapai goal tersebut. Nah kalau jenjang berikutnya adalah menjadi seorang leader Pak ya. Nah, kalau misalnya sudah jadi leader dan berhasil menghasilkan beberapa leader lagi duplikasi gitu ya, maka bisa menjadi seorang top leader. Nah, buat leader maupun top leader, itu ada satu apresiasi lagi yang namanya overriding gitu ya, tambahan bonus lah yang diberikan oleh perusahaan gitu ya. Dari awal, kalau mau jadi leader gitu ya, tentunya penghasilannya lebih gede ya, seperti tadi kita sampaikan gitu ya, yang di depan gitu ya, perbandingannya ada yang jadi agent, leader, sama top leader. Nah, cara mudah buat jadi leader nih Pak, saya rasa Bu Viti pasti pakai resep yang sama gitu ya. Yang penting aktif, ya. 1 bulan, ajak satu bulan ada 30 hari, ajak 1 orang. Gampang Pak ya, ajak 1 orang gitu ya. Karena kita tadi bicara bisnisnya ternyata menjanjikan ya, kesempatannya bagus. Terus kemudian juga kita bicara peluang pasar, tadi produknya juga gampang dijual ya. Kemudian kita bicara bahwa dapat komisi yang lumayan kan gitu kan. Nah, kalau 1 bulan bisa ajak 1, maka setahun bisa dapat 12 rekan bisnis. Kita saling bantu, kolaborasi di sana ya, bersama-sama nanti akan join dengan leader di atas kita, menjalankan bisnis, maka tahun berikutnya udah bisa promosi Pak, ya nggak usah nunggu 4-5 tahun kayak di perusahaan, kayak di karyawan Pak, gitu Pak. Ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Luar biasa ya, keren sekali, keren. Jadi lebih cepat ya Pak, lebih cepat ya. Jadi nggak ada batasnya hanya kemauan dan aktivitas yang kita lakukan Pak. Iya, benar tindakan. Keren. Ya. Nah, ini kalau saya lihat tadi berarti ada 3 jenjang ya, kalau saya ikuti. Tadi berarti ada dari agen, kemudian leader dan top leader. Ya. Dari sisi penghasilan pun, tadi agen 134 juta. Leader sampai lebih dari 1 miliar. Kemudian contoh aja Pak. Nah, seperti itu leader betul, tadi dan top leader boleh di kolom chat nih. Kita pengen lihat nih siapa kalau aja masih nih. Fokus gitu ya. Kalau siapa masih nih? Boleh fokus, klik-klik ya. mau gitu loh. Silakan. Siapa yang mau nih? Ayo. Siapa yang mau punya penghasilan di atas 1 miliar ya? Boleh, silahkan di kolom chat teman-teman semua sampaikan. Karena apa katanya? Di mana ada keinginan pasti ada jalan. Dan ketika Anda mengatakan mau, itu adalah doa didengar sama Tuhan katanya. Wah, luar biasa nih. Pak Kris puitis sekali hari ini, Pak. Wah, ini udah mulai nih, udah banyak nih yang mau. Ini gara-gara ada Bu Viti nih kayak. Wow, luar biasa. Oke. Pasti bisa. Oke. Nah, mungkin tanda tanyanya nih Pak Kris. Halo? Wah, ini Pak Kris hilang nih, baru ini gitu ya. Udah Halo Pak Kris? Yes. Ya, koneksi saya lagi gak bagus. Oke, siap Pak. Wah, ini banyak banget yang mau ya Pak Leo ya. Ya, sip Pak. Ini dia nih, Kak, dengan banyak sekali orang yang mau dong katanya. Wah, ini dia nih. Sekarang, kita mesti tahu nih ya, untuk menjalankan bisnis ini, Viti, kira-kira apa sih yang menjadi tips ya dari Viti gitu loh?
Emang Sekwis menyediakan apa sih? Ada sistemnya nggak sih? Atau bagaimana sih sebenarnya? Ini udah pada mau nih. Jadi teman-teman ya, malam ini yang join ini peluangnya paling besar buat Anda. Jangan Anda lewatkan. Pokoknya saya pesan di awal dulu. Karena kita di sini di Sekwis punya sistem. Jadi kita itu tidak sendiri. Kita ada leader yang bantu kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Kita juga di-support sistem oleh Sekwis. Sekwis ada menjalankan sistemnya. Jadi sudah ada sistemnya, langkah awalnya itu semua ada. Jadi Anda tinggal ikuti. Anda ikuti, Anda pasti berhasil, saya jamin. Wow, luar biasa. Anda ikuti, Anda pasti berhasil dan dijamin lagi, luar biasa. Kayaknya kayak masuk mesin cetak kayaknya Pak ya. Masuk ke Sekwis, masuk mesin cetak, dan kemudian akhirnya sukses gitu. Sukses. Luar biasa nih. Nah, kayaknya kita perlu tahu teman-teman semua, gimana sih sebenarnya orang-orang seperti orang-orang biasa itu akhirnya bisa sukses. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pak Leo boleh sharing sama kita. Oke, thank you Pak Chris ya. Thank you juga Bu Viti tadi udah menyinggung sedikit ya. Jadi salah satu kelebihan dari Sekwis adalah kita punya sistem pelatihan dan pengembangan yang bagus, Pak, gitu ya. Tentunya kalau misalnya kita mulai bisnis, orang berpikir gitu ya, apakah bisnis ini gampang dijalankan? Udah pasti seperti itu gitu ya. Saya tahu komisinya gede gitu ya, katakanlah gitu ya. Saya tahu peluangnya besar, tapi apakah orang seperti saya bisa gitu ya? Pasti itu jadi pertanyaan juga. Sama seperti Bu Viti tadi menjelaskan, beliau background-nya sendiri adalah karyawan accounting gitu ya. Banyak di belakang meja, apakah bisa? Apakah saya bisa coba jualan? Jualan pulsa kan beda sama asuransi kan gitu istilahnya ya Pak ya. Orang bisa lihat mungkin jualan buah, orang bisa lihat buahnya seperti apa, tapi asuransi cuma selembar kertas gitu ya istilahnya ya. Nah, kita di Sekwis punya satu hal yang spesial, bukan karena saya ini tapi saya sudah bandingkan dengan beberapa teman-teman yang kebetulan juga ada di bisnis ini gitu ya. Kita punya yang namanya sistem pembinaan yang luar biasa, namanya Sekwis Development System ya. Ini satu pembinaan agen secara menyeluruh dari awal sehingga memastikan mereka bisa sukses di bisnis ini. Dan kita juga punya satu akademi pelatihan yang namanya STAI ya, Sekwis Training Academy of Excellence ya. Di industri asuransi sekarang ini salah satu saya bilang kompasnya yang namanya pelatihan Pak gitu ya istilahnya. Kenapa? Karena orang-orang topnya ada di sini dan juga memang kurikulum pelatihannya luar biasa. Tentu saja semua orang kalau misalnya pingin kuliah gitu ya, pasti mikir kurikulumnya bagus nggak gitu ya, sehingga saya bisa sukses nantinya gitu ya. Lulus nanti bisa cepat kerja istilahnya gitu ya. Nah kurikulum di sini luar biasa Pak Kris gitu ya. Saya ceritakan sedikit ya. Nah, kalau saya ngeliatin ini ada banyak kepanjangan-kepanjangan, ada bahasa-bahasa nggak usah dipusingin ya Bapak Ibu ya. Ini kayak tabel kimia tadinya saya lihat gitu ya. Tapi penjelasannya kurang lebih seperti ini Pak Kris gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut di bisnis ini, maka ada pelatihan dari sejak pelatihan dasar atau basic gitu ya. Kemudian ada pelatihan yang menengah, intermediate, dengan berbagai jenis pelatihan di dalamnya gitu ya, kurikulum di dalamnya. Dan ada juga pelatihan untuk yang advance gitu ya, kalau sudah lama bergabung gitu ya, mungkin sudah jadi manajer gitu istilahnya, tentunya pelatihannya juga berbeda ya. Kita punya 4 fakultas di sini gitu ya, jadi ini kayak benar-benar seperti kampus Pak Kris. Kita punya, bahkan Sekwis ini berinvestasi untuk membangun regional training center di kota-kota besar di Indonesia. Ada di Medan gitu ya, ada di Jakarta, ada di Bandung, di Surabaya, dan di Denpasar, dan Semarang, satu lagi ya Pak ya. Nah ini tentunya mempermudah gitu ya buat teman-teman yang ikut dalam bisnis ini untuk bisa mempelajari Pak, kira-kira gitu ya. Dan dituntun benar-benar dari awal gitu ya, ada training basic, intermediate, sama advance tadi ya. Lengkap sekali ya Pak Leo ya. Lengkap sekali Pak kurikulumnya ya buat kita untuk bisa ketemu. Kita ada kelas online gitu ya Pak, lewat Zoom seperti ini gitu ya. Kita juga ada pelatihan secara online yang bisa dilakukan secara mandiri lewat Google Classroom juga ada Pak. Keren Pak. Pokoknya ya. Ada video learning juga. Jadi semua teknologi terbaru udah diterapkan untuk pelatihan agen-agen di Sekwis. Bola yang sudah sangat populer ya. Ini adalah Ibu Dogna Agnesia gitu ya. Beliau adalah seorang agen juga yang sudah sukses Pak ya. Dan beliau benar-benar komit meskipun sebagai seorang artis gitu ya.
ikut melakukan pelatihan juga sama gitu ya. Saya pernah sekelas malah sama beliau gitu ya. Dan nggak canggung-canggung Pak ya, gitu istilahnya gitu ya. Oke, beliau adalah seorang privilege dan juga seorang MDRT juga gitu ya. Ada lagi nih, ini kayaknya Bu Viti pasti tahu ya. Oke, beliau background-nya dari multi level marketing gitu ya. Kemudian jadi top leader juga Pak ya, salah satu leader yang top sekali ya. Ya, ini sampai merekrut saya. Sampai merekrut Bu Viti ya, udah pasti. Gitu ya. Kemudian ini ada dari Samarinda ya. Latar belakangnya adalah beliau adalah karyawan toko dan ibu rumah tangga Pak. Wah. Awalnya pengen tahu terus beli sendiri, sama seperti Bu Viti tadi sampaikan, jadi nasabah dulu gitu ya. Tiba-tiba tertarik karena mungkin ini adalah sebuah sebuah bisnis yang juga bisa untuk membantu orang gitu ya, Namun kemudian beliau berkembang terus mengembangkan timnya, jadi coba ngajak orang bergabung dan akhirnya beliau punya 320 orang Pak di bawah beliau ini. Wow, luar biasa. Kan ya. Ya, ibu rumah tangga. Nah, ini kebetulan dari kota saya nih Pak ya. Ini spektakuler sekali ya. Beliau adalah seorang cancer survivor, tapi yang namanya hal tersebut tidak menyurutkan langkah beliau untuk tetap bisa eksis gitu ya, dan terus menjadi top agent di Sequis ya pastinya ya. Oke, luar biasa. Nah, ada lagi Pak. Ini mewakili anak muda Pak ya. Jadi background-nya macam-macam. Tadi kita udah lihat sendiri ya. Jadi nggak ada halangan gitu ya, meskipun kita dari mungkin karyawan, mungkin ibu rumah tangga, mau mungkin seperti ini. Pak SD ya Pak ya? Ini Pak. Iya, Pak ini ya masih muda sekali beliau ya. Sudah jadi salah satu top leader termuda di Indonesia Pak ya. Oke, ada lagi. Wah, ini raja dari Samarinda katanya Pak ya. Mungkin kalau di Sequis pasti kenal beliau ya, namanya Pak Frans ya. Pak Frans dulu beliau adalah pekerja di pabrik kayu Pak ya. Kemudian luar biasa Pak prestasinya, yang diajak bergabung sekarang timnya di bawah beliau itu 1.144 orang Pak. Wow. Wah, keren sekali ya. Luar biasa. Ada lagi Pak. Nah, ini namanya Pak Kiki ya. Latar belakangnya beliau adalah grosir beras dulu ya. Tapi tetap senantiasa berpikir gimana caranya bisa dapetin passive income seperti yang saya sampaikan tadi Pak ya. Daripada kerja terus sampai tua gitu ya, lebih baik saya ngembangin bisnis sehingga bisa dapetin passive income. Nah, sekarang beliau sudah punya tim sampai di 12 kota ya, di seluruh Indonesia ya. Dan manpower-nya Pak, wah ini luar biasa, 2.000 Pak orang ini. Bisa bikin ormas sendiri kalau sudah seperti itu Pak. Wah, luar biasa nih Pak Leo. Ternyata dari semua latar belakang itu bisa berhasil ya Pak Leo ya. Ya, tidak ada halangan seperti yang sampaikan oleh Bu Viti tadi, asal ada kemauan kan gitu ya, sekali lagi ya. Karena semua sudah disediakan, support sistemnya sudah ada Pak ya. Pembelajarannya sudah ada, kurikulumnya sudah ada ya. Wah, luar biasa ya. Berarti saya bisa ambil kesimpulan di sini bahwa bukan latar belakang yang penting, tetapi latar depan Anda akan menjadi seperti apa. Betul ya Pak Leo ya? Betul baru ya? Lagi kayaknya nih Pak Kris. Nah, sekarang mari kita bongkar VTO. Bukan ya bongkarnya ya. Boleh nih. Kita bongkar ya. Apa aja isinya VTO selama bergabung di Sequis, Pak Leo. Oke, Pak ya. Ini dengan senang hati. Teng gitu. Ya, gimana nih Viti nih? Wah, luar biasa nih. Nah, boleh cerita sendiri, Bu. Ya, ini prestasi-prestasinya di sini. Ada jalan-jalan. Udah jalan-jalan kemana aja gitu ya. Jadi ceritanya ini satu yang saya dapatkan dari Sequis itu, pertama itu ya pasti jenjang karir saya ya. Cepet ya, dibandingkan dulu 12 tahun, sekarang saya join kan 2015. Sekarang sudah di kepala cabang ya kan, jadi itu dalam 5 tahun ya semua tercapai. Nah, terus trip jalan-jalan, dulu saya tahun ini beli itu tahun depan. Nah, sekarang tidak perlu. Sekarang nggak perlu, oke. Nggak perlu ngirit lagi ya. Betul. Ya, apalagi di Sequis itu tripnya banyak banget ya. Iya. Wah. Semua bisa, asal kita mau. Betul. Ya, kalau saya lihat ini setiap tahun itu pasti jalan-jalannya ada Hong Kong, Jepang. Minimal 4 tempat nih Pak. Minimal 4 ya setiap tahun ya. Minimal 4 tujuan ya. Ya, jadi itu sangat membuat saya tuh benar-benar, dan satu momen tuh yang paling tepat tuh apa ya, satu trip jalan-jalan yang paling berkesan tuh itu selain bawa orang tua saya juga mencapai kota impian saya, Paris.
Nah, remaja kan pengen ke Paris. Jadi saya nggak ada fotonya di sini, Bu, ya. Ini boleh foto-fotonya, Bu, diceritain. Iya. Jadi benar-benar impiannya dulu waktu masa remaja itu tercapai itu waktu masih sekolah ya. Lihat video, lihat TV ya. Paris tuh bagus banget ya kotanya ya. Nah, seperti impian-impian orang anak-anak remaja ya waktu itu kan. Nah, jadi benar-benar di sirkuit itu membuktikan saya. Wih, luar biasa ya. Jadi apa yang menjadi impian di masa remaja ini ternyata tercapai ya di Paris. Foto seperti itu, waduh, keren banget ya Pak Leo ya. Ini istilahnya Instagramable gitu Pak, zaman sekarang gitu ya Pak. Bukan pakai green screen ya Pak Leo ya? Enggak Pak ya, kalau misalnya apa namanya yang ini yang biasa kalau misalnya mau di apa namanya seperti di Menara Eiffel gitu Pak, foto aja di Sutet Pak. Ya, ada foto. Tapi kalau Bu Pinti ini fotonya asli gitu ya, fotonya asli gitu. Bukan editan ya Pak ya. Nah, ini di mana lagi nih Bu? Iya, boleh cerita nih. Ini di Eropa, ini kita ada ke apa ya? Belgium, nah, kita ada ke Holland. Terus ini kan sebenarnya tahun ini ke Yunani ya, kurang foto Yunaninya karena pandemi. Kita juga ada ke Australia kemarin, ke Jepang, kita ke Shanghai, keliling dunia lah pokoknya. Wah, Pak Leo kayaknya Bu Viti ini adalah orang yang berprestasi nih kayaknya nih sebagai leader, bukan agent tapi leader. Cuma ini ya, leader ya, udah leader itu tantangannya lebih berat lagi biasanya. Betul, ya. Betul. Karena kita bicara pembinaan tim juga ya. Ya, jadi kita enaknya di Sekis gini Pak, kita tuh meeting dapat plus jalan-jalan lagi Pak. Jadi sambil kerja sambil jalan-jalan ya? Pak. Sambil jalan-jalan, iya. Kalau dulu kita kan ke jalan-jalan kerja ya kan. Iya, iya. Kita kerja kan nggak bisa gitu. Tapi kalau di sini kita tuh setelah meeting, kita tuh dikasih refleksi, relax time, fun time. Jadi semua sisi kita dapat lah. Sambil kerja, jadi kita tuh beraktivitas tuh bisa dimanapun, kapanpun. Nah, jadi kita tuh pokoknya fleksibel banget. Wow, yang penting kita atur waktu kita dengan baik. Keren. Inilah jadi bisa dapat uang sama jalan-jalan juga ya Pak ya. Gratis ini yang gratis pula ya. Jadi nggak usah mikir. Bintang 5 semua luar biasa. Bintang 5 ya. Jangan bukan dikit Pak. Dulu saya itu jalan-jalan tuh saya pasti cari hotel paling murah ya kan. Promonya banyak. Nah terus satu kamar itu kadang bisa masuk 4 orang, 5 orang, pernah 12 orang lagi Pak. Jadi sengaja gitu nyari biar rame-rame gitu. Biar lebih murah gitu nih. Tapi sekarang udah nggak perlu lagi Bu ya. Masa-masa sedih itu udah usai Bu gitu. Iya luar biasa ya. Pak Leo, aku pengen tahu nih, kalau tahun depan itu Sekis kasih tripnya kemana sih? Nah ini dia Pak ya. Jadi setiap tahun itu ada jalan-jalan banyak pula tujuannya Pak ya. Tergantung kita namanya kontes gitu ya. Mau kemana tujuannya gitu ya. Ada syarat-syaratnya biasanya. Nah untuk yang di tahun depan ini Korea Pak. Wah ketemu sama BTS nih kayaknya gitu ya. Oke, atau yang long tripnya ini bisa ke Arctic, Finland atau Paris Pak. Wow, saya sampai belepotan soalnya saya nggak pernah ke sana Pak gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingat kata-kata Pak Rio nih Pak gitu ya. Lebih baik nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa jalan-jalan ke luar negeri daripada pinter bahasa Inggris tapi nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Benar luar biasa sekali gitu ya. Kalau misalnya kita bicara di asuransi di Sekis ini banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan trip istilahnya gitu ya, jalan-jalan ya. Dan fasilitasnya seperti yang sampaikan oleh Bu Viti tadi, fasilitasnya udah pasti oke gitu ya. Iya. Antar jemput dari depan rumah gitu ya. Dapat dapat pengalaman pastinya juga kumpul-kumpul dengan orang yang sukses juga gitu ya, sehingga bisa bagi cerita. Bisa banyak belajar hal baru. Kita keliling negara itu kita juga belajar budaya orang. Ya, betul sekali Bu. Makin maju, ya kan? Itu sangat bagus. Makanya saya suka jalan-jalan. Saya bisa kesempatan belajar dari orang lain ya, dari negara lain. Setuju sekali ya. Lihatlah dunia lebih banyak gitu katanya. Nah, ini ada lagi nih Pak Kris gitu ya. Ada satu apresiasi yang diberikan Sekis sendiri gitu ya. Ini terbit di koran ini Pak ya. Jadi ini adalah agen-agen top gitu ya. Jadi tonggak prasasti gitu ya, sejarah dalam kehidupan kita itu diabadikan sebagai seorang agen sukses di seperti ini gitu ya.
Wah. Ya, Media benar. cetak, Kita masuk ke harian Kompas ya tiap tahun ya. Betul, ya. Pasti membanggakan sekali ya, meskipun fotonya kecil-kecil gitu ya, tapi yang penting seumur hidup ada di situ gitu ya. Kompas ya Pak ya, bukan Tribun ya Pak ya. Ya bukan Pak, gitu ya. Kompas. Kompas ya, nasional. Ini berita yang positif nih Pak ya, gitu ya. Masuk ke koran karena berita yang positif, karena prestasi gitu ya. Iya, luar biasa. Bukan sensasi gitu ya. Oke. Wah, luar biasa ya. Okay. Nah, kalau kita lihat berarti ini sebagai seorang agen yang bergabung itu didukung oleh perusahaan, didukung oleh sistem yang sudah tercipta dengan baik, kemudian memberikan penghasilannya besar tadi seperti Bu Viti ya, kemudian rekan kerja komunitasnya adalah komunitas yang membangun, orang-orang yang sukses, dikasih penghargaan dan bisa jadi legasi ya, bisa jadi kebanggaan buat orang lain, dan bukan hanya itu, bisa bantu banyak orang. Ternyata itu semua bisa dicapai dengan satu bisnis, yaitu bisnis Segways. Nah, kita pengen tahu nih Pak Leo dan Bu Viti, siapa nih yang hadir malam hari ini yang merupakan undangan ya. Nah, kalau Anda tertarik dengan bisnis ini, yuk silahkan klik ya. Yes, saya tertarik nih, ada di layar Anda nih. Boleh, silahkan teman-teman semua. Boleh silahkan klik. Wah, sudah ada nih Pak Leo. Wah, oke. Ini polling Pak ya. Jadi silakan teman-teman klik di di screen Zoom-nya ya ini ya. Klik betul, pause. Betul. Nah, Wah, kemudian silakan dipilih terus, ya. Wow. Wah, ini banyak yang tertarik pengen seperti VTO nih, Pak. Luar biasa. Wih, keren sekali. Ya, boleh lanjut terus, teman-teman. Ya, silakan. Nah, ini peluang, sahabat. Ini semua peluang buat kita ya. Ya, betul sekali. Ya. Ketika Anda klik itu, Anda katakan dengan iman, dengan keyakinan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya tertarik, saya sukses deh di bisnis ini. Yes. Silahkan teman-teman. Tuh, aku mau katanya, udah ada yang di chat juga aku mau. Silahkan diklik saja di layar Anda. Wow, luar biasa ya. Wih, aku tertarik, boleh diklik, silahkan. Wih, mantap. Luar biasa. Dan ternyata kalau kita lihat ya, banyak sekali ya teman-teman kita yang sangat tertarik. Wih, bertambah terus loh Pak Leo. Wah. Ya, ini kayak lelang aja nih Pak. Iya, tapi yang penting tadi ya kata VTO tadi, yang penting apa? Mau. Yes dulu. Nanti ada langkah selanjutnya, langkah pertama dulu. Katakan siapa yang mau. Betul, luar biasa sekali. Nah, kalau kita sudah mau nih Pak Leo ya, apa sih yang perlu kita lakukan untuk akhirnya memulai bisnis ini? Wah, gimana nih Pak Leo? Caranya simple kok Pak ya, nggak perlu banyak-banyak langkah ya. Yang pertama, hubungi yang menjadi pengundang Anda. Kan tadi Bapak Ibu udah sampaikan, saya ada undangan gitu ya. Nah, silakan hubungi pengundangnya gitu untuk diskusi lebih lanjut gitu ya. Mungkin ada kendala, keraguan atau pertanyaan gitu ya. Kemudian nanti tinggal isi formulir. Saya yakin pasti pengundangnya akan bantu untuk melakukan pengisian formulir itu ya Pak ya. Nah, ada sedikit biaya nih memang. Ini memang ketentuan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Pak ya. Jadi ada biaya untuk registrasi sebesar 225.000. Ini sebetulnya tentunya pasti nggak sebanding dengan potensi penghasilan yang saya sudah ceritakan di depan ya. Itu luar biasa sekali gitu ya. Ini nilai yang sangat kecil, sangat kecil. Dan plusnya lagi Pak, jangan lupa bahwa ini sebenarnya bisa di-refund, nanti bisa dibalikin ya, ada syaratnya. Pokoknya bisa dibalikin full. Jadi nggak ada ruginya ya. Coba dulu ambil kesempatan. Contohnya Pak Leo, saya dulu part-timer ya, saya juga bisa ambil balik itu. Oke, part-timer ya, nyambi ternyata bisa. Asal bisa ngatur waktu seperti Bu Viti tadi ya. Saya jadi ingat tadi sempat diceritain. Jadi jam-jam kerja itu pas waktu makan siang itu bisa Pak ya, untuk tetap bisa menjalankan bisnisnya rupanya gitu. Luar biasa. Kita buat janji temu, ya kan pulang kerja kan kita bisa lakukan. Iya, mantap sekali, luar biasa ya. Cara mulainya sangat simpel, gampang banget ternyata untuk bisa berhasil seperti VTO. Saya menghitung-hitung ya, 5 tahun aja Pak Leo, untuk akhirnya bisa beli mobil, beli rumah,
dan kemudian jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, luar biasa itu, dan penghasilan yang wow, ya keren banget. Kita mensukseskan orang-orang yang bersama kita. Nah, ini salah satu goal yang penting. Ya, jadi saya lihat orang-orang bersama saya itu juga sudah punya kendaraan sendiri. Yes. Luar biasa. Oke, tanpa terasa nih, kita udah sampai di penghujung acara. Ya, wah, udah 3 jam ini Pak ya. Oh. Oke, ya VTO boleh dong sampaikan nih, bukan pesan-pesan terakhir, tapi pesan-pesan yang inspirasi. Wah, ya menginspirasi nih teman-teman kita semua nih, kita semua resep suksesnya gimana? Ayo boleh. Nah, jadi teman-teman di profesi apapun background Anda, ini adalah peluang buat kita semua. Semua orang berhak sukses. Nah, hidup kita hanya satu kali. Nah, jadikan luar biasa dan bermakna buat diri kita dan buat orang-orang yang sekitar kita dan orang lain. Oke, itu dari saya. Luar biasa. Keren. Dan satu lagi nih dari Pak Leo, gimana nih buat teman-teman kita semua nih? Oke, teman-teman, ini ada satu kata-kata quote dari Richard Branson ya. Kalau nggak tahu Richard Branson, waduh ini adalah seorang bilioner yang sangat ternama ya, punya Virgin Air gitu ya. Kemudian ini kata-katanya adalah, kalau saya terjemahkan, kalau ada seorang yang menawarkan satu opportunity atau kesempatan dan kita rasanya masih ragu-ragu apakah kita bisa apa enggak, say yes dulu ya. Pokoknya bilang, ya saya mau, gitu aja dulu ya. Yes. Nanti belakangan bisa dipelajari, seperti Bu Viti tadi ya. Ternyata semua bisa dipelajari karena sudah ada sistemnya. Jadi sekali lagi, kesempatan tidak datang 2 kali ya. Yes. Dan sekali lagi, siapapun yang menjadi pengundang Anda ya, buat teman-teman undangan gitu ya, berterima kasihlah kepada mereka karena ini membawa Anda ke sesuatu yang lebih baik untuk hari esok pastinya ya, Pak Kris ya. Luar biasa. Terima kasih untuk VTO kesediaannya menjadi guest speaker pada malam hari ini. Terima kasih banyak VTO. Thank you Bu Viti ya, luar biasa sekali Bu. Ya. Terima kasih juga untuk Pak Leo, perwakilan dari Sequis Live. Terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Sama-sama Pak Kris ya. Sama-sama Pak Kris ya. Senang semoga apa yang kita sampaikan ini menginspirasi buat kita semua ya Pak Leo ya. Iya, betul sekali Pak. Oke, teman-teman semua ya, terima kasih banyak untuk kehadiran Anda di acara BOS pada malam hari ini. Dan saya, Christian Sandroto, MC Anda hari ini, dan juga saya VTO. Saya dengan Leo. Kami bersama-sama mengucapkan selamat datang di keluarga Sequis. Terima kasih.